Himmahnya, saya kalau menang akan berbuat ini. Yang baik lah. Kalau saya menang jadi presiden, jadi DPR, jadi gubernur, jadi bupati, akan begini. Agenda saya. Itu berarti himmah namanya, baik. Atau azimah, saya akan mensejahterakan rakyat, saya akan memajukan masyarakat, terutama di bidang welfare, kesejahteraan. Itu namanya azimah namanya. Walhasil manusia itu punya al-quwwatul mutakhayyilah. Nah, sejak kecil, sejak remaja, harus dibina kekuatan ini. Sering saya dongengkan Musa kecil, ada anak laki-laki namanya Musa dari Bani Israel di Mesir. Lahir waktu itu Fir'aun menginstruksikan tentaranya, polisinya agar membunuh bayi yang lahir laki-laki dari Bani Israel yang lahir di minggu-minggu ini. Lahir seminggu 2 minggu ini, bunuh. Karena dialah yang akan menghancurkan kerajaan saya. Mulailah tentara operasi. Musa dilahirkan pada minggu itu. Oleh ibunya atas ilham dari Allah. Dibuang ke sungai. Taruh di kotak itu tabut. Dibuang ke sungai Nil. Tuhan yang atur. Malah anak Musa ini dijumpai oleh istrinya Fir'aun, Asyah yang lagi mandi. Dibawa ke istana pulang. Lapor pada suaminya, Mas Fir'aun atau Kang Fir'aun. Saya nemu bayi, laki-laki ganteng banget, saya pelihara ya, kita kan gak punya anak. Silakan. Coba Tuhan yang ngatur itu. Walhasil ringkas cerita ini saya gak akan dongeng, tidak. Tapi hikmah dari dongeng ini. Musa sejak melek, tamyiz, remaja, anak-anak, dewasa, hidup di tengah-tengah istana yang isinya apa? Kufur, fasik, maksiat. Di dalam istilah Fir'aun isinya apa? Kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Tapi berkat didikan imra'atun abidah mukhlisah, imra'ah mu'minah abidah mukhlisah. Karena Musa dididik oleh seorang ibu Asyah yang mukminah, yang abidah, yang mukhlisah, ikhlas, tanpa pamrih apa-apa didik Musa ini. Musa jadi kafir tidak? Jadi fasik tidak? Jadi tukang maksiat tidak? Coba kalau kita hidup sejak kecil di tengah-tengah keluarga yang isinya kufur, maksiat, fasik, kira-kira gimana kira-kira? Kira-kira setelah besar gimana? Musa coba hidup di tengah-tengah istana yang isinya kekufuran, kefasikan, minum-minuman, mabok-mabokan, tari perut, telanjang, zina. Tapi Musa tidak terkontaminasi oleh situasi seperti itu. Nah, ini sama dengan pesantren insya Allah. Silakan di luar sana, tawuran, geng motor, narkoba, perkosaan, kenakalan remaja. Di dalam pesantren, saya jamin tidak akan terjadi kenakalan seperti itu. Jadi pesantren ini bagaikan Siti Asyah ini. Guru-guru di pesantren bagian Siti Asyah yang menjaga keselamatan, kebaikan, keselamatan putra-putri bapak semuanya. Kalau sudah selamat, kalau sudah bapak anak putri bapak selamat, maka tidak akan terkontaminasi dengan keadaan seperti sekarang. Coba lihat YouTube sekarang. Ya, berita bagusnya banyak. Saya gak suka lihat YouTube, ada berita-berita yang menarik, berita-berita yang ada capres, ada cawapres, ada apa macam-macam berita. Ya baik beritakan. Tapi berita merusak atau informasi yang merusak luar biasa, terutama masalah seks, terutama film-film pendek di YouTube ini yang kalau dilihat oleh anak kita nggak pantas kan ya.
Tapi kalau anak kita sudah dijaga imannya, dijaga akhlaknya, silahkan lihat YouTube. Nggak akan terkontaminasi. Insya Allah. Wa'alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Allah akan menjadikan putra-putri Bapak mencintai iman. Mencintai iman. Kalau sudah cinta iman, wa karraha ilaikumul kufra, benci kekufuran. Wal fusuqa, benci kemaksiatan. Wal isyan, dan benci maksiat. Kalau sudah ada rasa cinta iman, benci kufur, benci maksiat, benci kefasikan, melihat YouTube gak akan terpengaruh apa-apa. Silakan pegang HP anak-anak, gak akan terpengaruh. Tapi kalau belum terbentuk karakter yang mencintai iman, benci kufur, benci fasik, saya tidak menjamin masa depan anak kita akan jadi apa. Sejak kecil melihat YouTube yang isinya kayak gitu tadi, nanti kalau besar akan jadi apa anak itu? Saya nggak jamin. Kalau belum betul-betul dibangun, dibentuk karakter mencintai iman, membenci kekufuran. Dan insya Allah di pesantren ini mendidik anak-anak dengan sempurna. Bukan hanya akalnya, bukan hanya emosinya, tapi juga spiritualitasnya, kolbunya, ruhnya. Manusia itu pertama terdiri dari an-nafsun natiqah. Apa? An-nafsun natiqah. The power of intelligence. Kecerdasan. Harus dipelihara. Harus dikembangkan kecerdasan ini. Harus dibina. Dan akalnya anak-anak kecil, al-quwwatun natiqah bagi anak-anak kecil sangat luar biasa. Orang tua kalah. Kalau ngapalkan cepat. Kalau memahami cepat. Kemudian hafalan disimpan di otak kanannya, menghafal itu. Menyimpan otak kanannya. Menghafal otak kiri, disimpan di otak kanan. Itu cepat sekali anak kecil. Kita yang tua kalah. Anak kecil cepat sekali ngapal alfiyah, ngapalkan amriti, ngapalkan pelajaran, Quran. Mudah sekali. Namanya al-quwwatun natiqah. Saya yakin putra-putri Bapak semuanya sehat-sehat, cerdas-cerdas. Perlu harus dibimbing, digosok, diasah agar menjadi kecerdasannya bermanfaat. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik. Kecerdasan kita untuk mengetahui kebenaran. Kecerdasan dimiliki oleh anak kita digunakan untuk mengetahui kebenaran dari Allah. Kecerdasannya untuk digunakan untuk mengetahui kebenaran dari Allah. Itu namanya an-nafsun natiqah. Di pondok disinilah insya Allah kecerdasan putra putri Bapak akan di manage, dibina, dikembangkan, dipertajam, akan menjadi anak yang cerdas insya Allah. Tidak terbatas sebatas an-nafsun natiqah saja, al-quwwatun natiqah saja, tapi pesantren juga akan membina al-quwwatul mutakhayyilah. Jadi kekuatan manusia nomor 2 itu apa? Al-quwwatul mutakhayyilah. The power of idea. Saya ingin jadi presiden. Saya ingin jadi jenderal. Saya ingin jadi orang kaya. Ternyata apa namanya? Al-quwwatul mutakhayyilah. Apa namanya? Kekuatan yang mengandung cita-cita, harapan. Isinya di sana ada himmah dan azimah. Ada apa? Himmah dan azimah. Didorong dengan, di situ ada hawa nafsu. Di situ ada hawa nafsu, namanya ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus menang. Nah, himmahnya, saya kalau menang akan berbuat ini. Yang baiklah. Kalau saya menang jadi presiden, jadi DPR, jadi gubernur, jadi bupati, akan begini. Agenda saya. Itu berarti himmah namanya, baik. Atau azimah.
saya akan mensejahterakan rakyat, saya akan memajukan masyarakat, terutama di bidang welfare, kesejahteraan, terutama azimah namanya. Walhasil manusia itu punya al-quwwatul mutakhayyilah. Nah, sejak kecil, sejak remaja, harus dibina kekuatan ini. Kita yang tua nggak merasa nggak ada yang bina dulu ya. Kita yang tua nggak ada yang bina ini. Maka anak-anak bapak, ibu, putra-putri bapak di pesan ini akan dibina, akan dipelihara, akan dikembangkan, diluruskan, dipertajam kekuatan mutakhilahnya, kekuatan ideanya, agar cita-citanya baik, kemauannya baik, harapannya baik. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adhaimu. Supaya menjadi orang besar, menjadi orang mulia, harus dibangun azimah yang besar. Nabi Muhammad itu orang yang mentalnya besar. Jadi para mubaligh itu kalau ceramah jangan cerita Nabi Muhammad tahajudnya saja, itu ya, itu ya. Nabi Muhammad tahajud sampai telapak kakinya melepuh, itu benar. Nabi Muhammad sabar, tahan lapar sampai diganjel perutnya dengan batu, itu benar. Tapi jangan hanya itu saja yang dibicarakan. Yang disampaikan kepada kita semua harus ditiru mentalnya. Suatu ketika pamannya Nabi Muhammad siapa? Abu Thalib merayu Nabi Muhammad. Muhammad, berhenti dulu dakwahnya lah. Kamu terancam akan dibunuh kamu itu. Abu Jahal CS merencanakan akan membunuh kamu Muhammad. Berhenti dulu dakwahnya lah. Terancam kamu itu. Saya khawatir kalau pamannya. Coba kalau kita gimana tuh? Kalau kita dinasihatin oleh paman berhenti dulu, kira-kira berhenti gak itu kira? Berhenti. Nabi jamnya gak begitu. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah paman, saya tidak akan berhenti. Apapun yang akan terjadi sampai seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya nggak akan berhenti sampai saya mati atau menang. Itu namanya mental, itu namanya quwwah mutakhayyilah, itu namanya. Paham tidak? Nah, anak kita ini akan didik seperti itu nanti di pondok itu. Gak kayak bapaknya lah, Akan menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Selalu optimis, selalu maju ke depan. Siap berkorban, siap bertanding, siap menunjukkan siapa saya. Itu namanya anak punya visi dan misi namanya. Nanti pulang ke tengah-tengah masyarakat di desanya masing-masing, siap menjadi aktivis di masyarakat, jadi benteng masyarakat, menunjukkan siapa saya. Itu namanya yang mempunyai quwwah mutakhayyilah yang baik. Jadi cita-citanya, kemauannya, harapannya, hasratnya akan dibangun di dalam pesantren At-Taqofah ini. Ini akan bangun ini, bukan saya, bukan ini nih. Bukan saya, bukan ini, gurunya ini akan bangun nih. Akan bentuk mentalnya itu. Muhammadun qaimun lillahi duhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang duhimam, yang punya himmah, mentalnya besar. Saya harus menang. Nabi Muhammad itu gak kayak sampean insyaallah. Alas, saya harus menang. Nabi Muhammad itu mentalnya. Jadi kalau dongeng Nabi Muhammad jangan dongeng sholat tahajudnya saja. Jangan dongeng perutnya diganjel batu saja. Itu ya, itu ya. Kita harus tunjukkan juga Nabi Muhammad seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Saya mendapatkan amanah dari Allah, risalah Islamnya, harus menang. Begitu pula para sahabatnya, begitu pula para ulama, begitu pula para wali songo, begitu pula Kiai Hasyim Asy'ari. Saya harus berhasil membangun NU. Berhasil kan? Itu dari quwwah mutakhayyilah Kiai Hasyim Asy'ari. Bung Karno yang bukan ulama ini, Bung Karno.
Indonesia merdeka. Punya apa Bung Karno? Punya apa? Punya uang, punya teknologi, punya senjata. Melawan Belanda apa punya apa melawan Belanda, melawan Jepang itu? Dengan apa melawannya? Senjata, uang, teknologi? Tidak. Dengan himmah dan azimah. Apa namanya? Yang himmah azimah itu adanya di mana? Quwwah mutakhayyirah. The power of idea. Paham betul? Nah, putra putri Bapak Ibu di sini di Takofa ini insya Allah kekuatan khayalnya, kekuatan mutakhilahnya, himmah dan azimah akan dibangun. Keluar dari sini insya Allah akan menjadi orang yang punya visi misi, yang punya cita-cita, yang punya harapan besar. Kadang orang tuanya aja kalah. Nah, bukan hanya sebatas itu. Nah, kalau ilmu jiwa barat, Abraham Maslow, ahli ilmu jiwa Yahudi, berhenti di situ. Membahas manusia itu hanya akal, kuwan natikoh dengan emosinya, kuwan mutakhilah. Islam tidak. Imam Ghazali tidak berhenti di situ. Tapi di samping kecerdasan, kuwan natikoh, di samping kebesaran, kuwan mutakhilah, satu lagi yang harus dipelihara oleh pesantren. An-nafkhah rabbaniyah, al-quwwatur ruhaniyah. Apa namanya? Kuwat. Kekuatan spiritual. Kekuatan kalbu. Apa kuatnya kalbu dengan apa? Bil iman, wat taqwa, wal mahabbah, wal khosyah, was sakinah, wat tuma'ninah. Itu kekuatan hati itu. Hati kita menjadi hati yang beriman, bertakwa, selalu diisi dengan hal-hal yang positif. Husnudzon, muasyarah bil ma'ruf, sabar, apik, selektif, tidak semrawut, ya, dengan teman selalu ta'awun gotong royong, pemaaf, jangan sampai isinya hati kita isinya takabur, sombong, egois, rakus, tamak, suudon, ujub, sok ria, paling hebat sendiri, nggak merasa paling hebat sendiri, gitu nggak kira-kira kita? Kita gitu nggak? Di mana kita adanya di mana nih? Yang sini tadi. Ini namanya munjiat. Yang sebelah kanan namanya apa? Munjiat. Sabar, tawadu, ridho, syukur, mahabbah, dan seterusnya lah yang baik-baik ya. Husnudzon, muasyarah bil ma'ruf. Yang sebelah kiri yang negatif namanya muhlikat, takabur, ananiyah, sombong, suudon, negative thinking, buruk sangka, adawah, permusuhan, bagdo, kebencian, apalagi dan seterusnya lah. Hasad, dengki, iri. Kira-kira yang di kita ini yang banyak mana nih? Yang banyak. Yang sabarnya apa yang sombongnya kira-kira kita ini? Coba. Dan ini anak kita, anak bapak, putra putri bapak. Insya Allah di pesannya akan dibentuk kolbunya. Akan dibentuk nafkhah robbaniyahnya. Menjadi anak yang sabar. Yang berakhlak mulia. Tidak sombong, tidak takabur, tapi berakhlak mulia, tawadu, bertakwa, mempunyai sikap yang mulia dengan tetangga, dengan teman, dengan orang tua, dengan guru, dengan kiai, dengan Allah, tidak sombong. Itu namanya munjiat. Itu adanya di pesantren. Di luar pesantren, mohon maaf, di luar pesantren nggak akan ke situ didiknya anak-anak itu, nggak akan sampai ke situ. Ikhlas. Bersyukur, mencari ilmu ikhlas, bukan karena ingin ijazah atau gelar atau titel, bukan. Dengan kiai, dengan guru, hormat. Bukan karena dipaksa, tidak, tapi dengan kesadaran sendiri, hormat. Taat aturan, disiplin. Namanya, yang dibentuk apa namanya? Nafkhah Rabbaniyah atau Al-Quwwah Ar-Ruhaniyah. Waktu saya pesantren di Kerapyak, Kiai Haji Ali Maksum, Rois Am PBNU dulu. Nah, beliau punya kitab perpustakaan, misah dari rumahnya, satu gedung sendiri seginilah, ya separohnya ini atau ya. Isinya buku-buku kitab beliau pribadi. Itu silahkan dibaca. Ada tulisannya, oleh diwoco, haram digowo. Boleh dibaca tapi haram dibawa.
Itu kita santri, ada Pak Masdar yang sekarang di PBNU itu, Pak Masdar, ada Pak Ali As'ad, dulu anggota DPR. Baca, tapi nggak berani bawa. Nggak ada yang jaga, nggak ada CCTV, nggak ada kamera. Hanya ada tulisan itu. Tapi kita takut dengan tulisan itu. Tulisannya apa? Namanya sudah jadi mentalnya. Akhlak kita sudah jadi itu. Hanya karena tulisan itu kita takut bawa kitab. Pengen bawa nggak? Karena kitab Mikhail Ma'sum itu di toko nggak ada. Di toko kitab nggak ada. Waktu itu bagus-bagus itu. Fajrul Islam, Duhal Islam, Durul Islam, sejarah, tarikh, bagus-bagus. Ingin bawa nggak berani dengan tulisan itu. Coba. Itu namanya terbentuk domirnya. Apa namanya? Domir, moral, conscience. If'al, lakukan kebaikan, do it. La taf'al, jangan lakukan keburukan. Don't do that. Itu sudah ada di sini. Dalam hati kita ada. Misalkan contoh, kita mau mencuri atau mau korupsi, la taf'al. Ada suara gitu ada. Jangan, salah. Ada nggak di sini? Ada nggak? Ada ya, pernah niat begitu ada ya, pernah ya? Mau melakukan kesalahan, hati kita pasti akan ngomong gimana? La taf'al. Kita akan melakukan kesalahannya, apa aja kesalahan. Pasti dalam hati kita ada suara, la taf'al, don't do that. Jangan lakukan. Ada ya? Oh ya, pernah melakukan, pernah akan melakukan salah ya, pernah. Nah, tapi ketika melakukan kebaikan, sesuatu kebaikan, mau diajak pengajian atau ada minta bantuan infak sedekah untuk masjid, lakukan. Ada suara itu? Ayo berikan. Itu namanya yang bersuara itu namanya domir. Apa namanya? Conscience. Istafti qalbak albirru matma'anil qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsik wa taradda bisadr. Kalau kamu lakukan itu tenang, orang lihatmu senang, apalagi masuk berita, masuk medsos, wah senang itu. Berarti yang kamu lakukan itu baik. Tapi yang kalau kamu lakukan ragu-ragu, alergi, maju mundur, tengok kanan, tengok kiri dulu, jangan ada yang tahu, berarti yang kamu lakukan dosa. Sudah gampang ukurannya. Kalau kita lakukan itu dengan tenang, mantap, langkahnya mantap, itu benar yang kamu lakukan itu benar. Tapi kalau kita lakukan itu ragu-ragu, maju mundur, tengok kanan, tengok kiri dulu, jangan ada orang tahu, KPK jangan tahu, polisi jangan tahu, keluarga tangga jangan tahu, berarti dosa pelanggaran. Gampang kok, gak usah orang lain, diri kita sendiri bisa. Istafti qalbak albirru matma'anna ilaihi qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsik wa taraddada bihis sadr. Nah, kalau sudah moralnya bicara begitu, sehat normal, maka akan ada suara terakhir sebagai hakim yang memegang vonis keputusan, kamu baik. Tadi kan kita mau salah. Dilarang oleh domir, jangan. Terus kita berhenti nggak melakukan, maka ada suara dari hakim dari hati kita, kamu benar. Saya mau korupsi, ada suara, jangan. Akhirnya saya tidak korupsi, nanti akan ada suara, kamu benar. Mau korupsi, ada dilarang oleh domir kita, jangan. Terus jalan korupsi, maka akan ada suara dalam hati kita, kamu salah. Ada nggak gitu? Suara itu ada nggak itu? Ada nggak suara gitu? Kalau kita melanggar, pasti ada suara, kamu salah, kamu dosa, kamu melanggar, kamu kurang ajar. Ada nggak gitu? Jadi pernah melanggar, pernah ya? Nah itu namanya apa? Suara itu namanya apa? Fuad. Apa namanya? Maka dzabal fuadu ma ra'a. Yang namanya fuad tidak mungkin bohong. Yang namanya fuad, walaupun fuadnya maling, fuadnya koruptor, fuadnya bajingan, nggak bohong, nggak fuad. Yang bohong cangkem, yang bohong mulut. Demi Allah saya nggak korupsi. Fuadnya, iya. Demi Allah sumpah bukan saya. Pernah nggak gitu? Pernah tidak? Siapa yang ngambil rokok saya ini? Tadi rokok saya tinggal 1 batang ada di sini. Kok sekarang nggak ada? Bukan saya nggak tahu. Saya. Pernah nggak? Pernah tidak? Yang ngomong gitu siapa? Apa yang bersuara itu namanya? Fuad.
Fuad tidak bisa bohong. Diajak bohong nggak mau. Dia bohong tuh nggak mau, nggak bisa. Saya. Nah, sekarang ini Indonesia sedang krisis fuad, krisis moral, krisis domir. Polisi penegak hukum malah polisi yang bandar narkoba, coba bayangkan. Polisi penyelundup narkoba, bintang 2 lagi. Polisi penegak hukum, polisi yang membunuh ajudannya. Polisi yang melanggar hukum, padahal dia penegak hukum. Domir yang hilang, fuad yang hilang ini. Hakim, yang namanya hakim itu penegak benteng terakhir keadilan di negara ini adalah hakim. Kita rakyat kecil ini ingin mendapatkan kebenaran, keadilan, minta pada siapa? Mengharapkan siapa? Keputusan. Lah hakimnya sendiri nggak benar, ayo gimana? Negara mau kemana? Hakimnya nggak benar. Jaksa yang akan membela, menuntut haknya orang yang didolimin untuk mendapatkan keadilan. Jaksanya nggak benar, ayo gimana? Ya Allah, krisis hukum kita ini, krisis moral, krisis domir, krisis fuad. Semua harus punya fuad. Polisi harus punya fuad. Punya sih punya, maksudnya supaya dengarkan suara fuadnya itu. Polisi harus mendengarkan suara fuadnya masing-masing. Hakim, jaksa, pengacara harus mendengarkan suara fuadnya masing-masing. Jangan selalu mulutnya yang bohong. Fuadnya harus dengarkan apa yang sebenarnya. Paham tidak? Mau memutuskan si A benar, si B salah. Ini si B-nya ini ngasih uang sampai 10 miliar. Ya gemetar, pegang paling gemetar nih. Akhirnya si B benar. Karena berapa? 10 miliar. Pengacara dengan jaksa berunding aja, berunding. Supaya nanti muridnya begini tuntutannya, nanti begini, nanti hukumannya nanti ringan. Itu pengacara dan jaksa udah berunding itu. Ya Allah, ini semua permainan semua ini. Kenapa? Karena tidak ada domir, tidak ada fuad. Ada sih ada, tapi nggak didengarkan. Paham tidak? Nah nanti fuad itu, kalau pertama kali kita melanggar, berbuat kesalahan, suara fuad keras. Kamu salah, kamu melanggar, kamu dosa. Lama-lama tiap hari salah. Lama-lama malas bersuara fuadnya. Kamu salah. Pelan-pelan, kamu salah. Lama-lama enggak bersuara. Lama-lama tidak bersuara. Malah kebalik-balik. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Kamu itu tinggal ngambil saja, goblok kamu ini. Kuno banget sih kamu ini. Tinggal tanda tangan dapat sekian, mumpung kesempatan luar biasa. Belum tentu ada kesempatan di masa yang akan datang. Ini waktunya kesempatan saya. Tinggal tanda tangan kamu dapat sekian miliar. Kok nggak mau, kuno banget, goblok kamu. Ini orang yang mau benar dianggap goblok. Kebalik-balik nggak itu? Balik-balik nggak? Itu namanya syirir. Apa namanya? Jahat sekali. Orang jahat sekali. Kalau kata Imam Ghazali, syirir ini harus dibunuh. Harus dibunuh orang kayak gini. Walawit taba'al haq wa huwa mulafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Orang yang mengalahkan kebenaran dikalahkan oleh kepentingan. Al-haq kebenaran dikalahkan oleh kepentingan. Bunuh hukumnya. Kalau orang salah, kita maafkan. Salah, nggak sengaja, keliru, nggak sengaja, nggak apa-apa itu sih. Ini enggak. Dari awal, waduh, dia tergoda setannya. Tergoda setan apanya? Sudah direncanakan 2 bulan yang lalu mau korupsi. Bukan goda setan tuh. Setan aja geleng-geleng kepala, pinter banget orang ini kata. Saya aja nggak bisa bikin proposal seperti itu. Kalau kegoda setan itu kita mau benar. Di tengah jalan digoda, digelitik. Belok aja, belok yuk. Itu namanya goda setan. Waswisu fi sudurin nas. Kalau dari awal sudah ada rencana. Begini. Dan di sini ada bisa diambil nih. Di sini ada celah bisa diambil nih. Dapat 5 miliar di sini. Nanti tahap kedua bisa lagi. Ya Allah, itu bukan setan, itu dia sendiri namanya. Namanya khawatir nafsaniyah. Bisikan hawa nafsunya itu. Bukan setan. Setan aja nggak bisa itu merencanakan seperti itu. Geleng-geleng kepala. Ini Masya Allah, syuyukh syayatin namanya ini.
Nah, negara ini penuh dengan syuyukhus syayatin. Syekhnya setan, syekhnya, guru besarnya setan. Kiainya setan yang kebanyakan di negara kita ini. Ya ada yang bagus ya ada polisi bagus, jaksa bagus, hakim bener ya ada masih. Tapi kebanyakan syuyukhus syayatin, syuyukhul abalis, syekhnya iblis. Ini karena apa? Karena fuadnya sudah rusak. Nanti fuad akan baik lagi kalau dalam keadaan kritis. Sakit parah, naik pesawatnya oleng, mau jatuh. Naik kapalnya bocor, mau tenggelam. Baru ya Allah, baru tuh fuadnya ingat lagi tuh. Lagi sakit parah, dirawat sudah napasnya sesak, nggak bisa bernapas, batuk. Ya Allah sembuhkanlah ya Allah, saya merasa banyak dosa, mau tobat dulu ya Allah. Setelah sembuh gimana? Jadi kita ini fuadnya mau baik, mau tajam, mau benar, nunggu sakit dulu. Fuad kita mau benar, nunggu sakit dulu. Sekarang. Kalau mau tobat, kalau mau baik, sekarang. Bukan nunggu sakit, nunggu ketika dalam keadaan sangat kritis, sangat gawat, baru bertobat. Kalau mau tobat, sekarang, bukan besok. Kalau besok namanya taswif. Taswif namanya apa? Mengulur-ngulur lah, besok aja tobatnya, besok saja lah kita berhenti, sekarang tanggung dah. Besok aja kita berhenti. Namanya taswif, itu min amali syaitan itu. Oleh karena itu, pendidikan di pesantren insya Allah akan sampai ke situ mendidik anak-anak kita. Spiritual yang sehat. Akan didik anak kita satu, basirah, the eye of heart, mata batin yang tajam. Mata hati yang tajam, yang siap menerima ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Insyaallah anak-anak bapak ibu, anak-anak atau anak putra putri, insyaallah akan menjadi anak yang siap menerima ilham dari Allah, mendapatkan petunjuk mana baik mana buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu namanya basirah, the eye of heart, mata hati. Kemudian kita akan punya domir, moral, konsien. Dan terakhir akan punya fuad yang selalu berkata jujur, berkata benar, berkata jujur, gak akan bohong. Coba di negara kita ini sekarang, apa yang tidak terjadi? Semuanya terjadi. Bapak merkosa anak, anak membunuh ibu, terjadi nggak itu? Kakak merkosa adik, kakak membunuh adik, teman bunuh teman, narkoba di mana-mana. Apalagi? Wah, luar biasa kalau berita setiap hari, kejadian berita setiap hari, luar biasa. Ini yang hilang apa? Akhlaknya ini, moralnya ini, yang sudah nggak ada lagi. Puncaknya apa? Korupsi 8 triliun. Kalau korupsi 100 juta, 200 juta, merugikan negara. Tapi kalau korupsi 8 triliun, menghancurkan negara. Korupsi 10 juta aja nggak boleh, merugikan negara, dihukum, di penjara lah. Tapi kalau 8 triliun, membangkrutkan negara. Ini lagi ada korupsi 8 triliun nih di Kementerian apa? Kominfo. Coba, mana itu moralnya, mana domirnya itu, mana fuadnya itu. Saya pun tidak mengatakan pejabat harus malaikat, enggak lah. Oke, ada salah, nggak apa-apa, salah dikit-dikit. Tapi kalau 8 triliun bukan hanya salah itu. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau min ard. Qur'annya begitu. Orang yang menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat, hukumnya dibunuh, dipotong 2 tangan 2 kaki, disalib, dibuang ke laut. Orang kalau sudah jahat seperti itu. Bukan hanya di penjara, bukan. Kalau yang korupsi 100 juta, 200 juta di penjara, oke. Itu namanya merugikan negara. Tapi kalau 8 triliun, menghancurkan, membangkrutkan negara. Ini lagi ada korupsi 8, coba 8 triliun kalau untuk beli kerupuk, berapa itu? Ya Allah.
Lah masa depan kita ini masih 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Anak kita akan menjadi pemimpin. Kita udah mati kita. Saya udah mati. Nanti cucu saya ini akan jadi, ya entah jadi apa, nanti akan pegang seterusnya. Anak-anak bapak semua akan jadi DPR, jadi camat, jadi gubernur, bupati, wali kota, pejabat, direktur, deputi direktur. Nanti anak-anak bapak ini akan jadi itu. Kalau tidak digodok nafkah robbaniyahnya, al-quwwatur robbaniyah dari sekarang, akan jadi apa nanti? Paham tidak? Walhasil putra-putri bapak di Ahtaqofa ini insya Allah akan lebih baik masa depan daripada masa sekarang. Insya Allah. Kalau jadi gubernur, bupati, konglomerat, jenderal, direktur, ketua perusahaan, anak-anak bapak yang punya domir, punya fuad, punya basirah, tidak akan seperti sekarang. Nanti ada lagi lebih dari itu, lebih dari fuad namanya, tapi berat ini, sudah berat. Namanya quwwah asrar, quwwatul asrar. Ya, spirit apa? The spirit of spiritual. The spirit of power. Kekuatan rahasia dalam hati manusia. Puncaknya quwwah lataif. Latifah yang ada dalam hati, orang bisa ma'rifat, bisa mengetahui hal rahasia di dunia ini dengan latifah. Ini enggak usah dibicarakan. Ini sudah berat ini dua ini. Sudah bukan makomnya bicara seperti itu. Bisa bicara seperti ini kalau bapak sudah tidak mikirin uang. Kalau sudah ibu nggak mikirin uang, nggak mikirin kekayaan, ambisi, jabatan, saya bisa cerita apa itu asror, apa itu lataif. Dah nggak usah cerita dulu. Yang tiga tadi, yang apa tadi? Yang tiga apa? Basirah, domir, dan fuad. Dan itu aja tiga itu. Yang dua asror dan lataif, waduh berat. Kalau masih cinta duit nggak usah cerita itulah.